Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum simbiosis pada modul 1. Dalam suatu ekosistem, selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan dengan lingkungan. Suatu bentuk hubungan yang erat antara satu spesies dengan spesies yang lain yang hidup bersama dalam suatu habitat disebut dengan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua makhluk. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satunya diuntungkan dan satunya dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Berikut merupakan contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitarku. Contoh yang pertama yaitu hubungan parasitisme antara daun dengan ulat. Berikut adalah contohnya. Jadi ulat di sini akan mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan, sedangkan daunnya mendapatkan kerugian karena akan rusak. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara kutu dengan manusia. Nah, kutu akan mendapatkan keuntungan dengan memakan darah dari manusia, sedangkan manusia akan mendapatkan kerugian karena merasa gatal-gatal dan juga merusak penampilan dari si manusia tersebut. Contoh simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu hubungan antara pohon mangga juga dengan kedelai. Jadi di sini mangga akan dirugikan karena sedangkan kedelai mendapatkan nutrisi dari pohon mangga. Contoh berikutnya dari simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara cacing pita juga dengan manusia. Di sini cacing pita akan diuntungkan karena mendapatkan makanan dari perut manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena sari-sari makanan yang harusnya diserap pada tubuh manusia akan dimakan oleh cacing pita. Contoh berikutnya yaitu antara nyamuk juga dengan manusia. Di sini nyamuk akan diuntungkan karena mendapatkan makanan dari menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena nyamuk menimbulkan gatal dan juga bisa menyebabkan bibit penyakit. Contoh dari simbiosis mutualisme yang pertama yaitu antara ikan badut juga dengan anemon. Ikan badut diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari predator karena bersembunyi di dalam anemon, sedangkan anemon mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan badut. Atau simbiosis mutualisme yang berikutnya yaitu antara lebah dan juga bunga. Nah, di sini lebah akan membantu pembuahan dari si bunga sehingga akan tumbuh buah seperti ini. Itu karena bantuan dari lebah. Sedangkan lebahnya akan mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan sari-sari dari bunga ini atau berbentuk nektar atau madu dari sedangkan bagi bakteri pencernaan dia akan mendapatkan tempat tinggal yang tepat untuk dia. Hubungan simbiosis mutualisme yang berikutnya yaitu antara badak dan burung oxpecker. Burung oxpecker akan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh badak sehingga badak akan kehilangan parasit dari tubuhnya. Hubungan mutualisme yang berikutnya yaitu antara jamur mikorizа dan tanaman. Jamur mikorizа hidup di akar tanaman dan membantu tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah. Berikut adalah contoh dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara tanaman paku juga dengan pohon. Ini tanaman paku diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tumbuh, sedangkan pohonnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan karena tanaman paku ini tidak menghisap sari-sari makanan ataupun nutrisi dari pohon ini.
menyerap sari-sari makanan atau nutrisi dari pohon. Simbiosis komensalisme yang berikutnya yaitu antara ikan dan terumbu karang. Di sini ikan mendapatkan tempat untuk bertelur, sedangkan terumbu karang tidak terpengaruh apapun. Berikutnya, simbiosis komensalisme antara ikan damora dan hiu. Ikan damora mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan hiu, dan juga dia mendapatkan perlindungan dari predator, sedangkan ikan hiu tidak terpengaruh apapun. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hubungan antara kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan parasitisme? Itu merupakan hubungan parasitisme karena kutu anjing dia menghisap darah dari si anjing, sedangkan anjingnya mendapatkan kerugian karena parasit hidup di dalam tubuhnya. Di antara hubungan parasitisme yang saya temukan, apakah ada yang menyebabkan kematian pada inangnya? Tentu saja ada. Hal itu nah, ketika berlalu terus-menerus, maka dia akan terus-menerus menyerap nutrisi dari inangnya, sehingga inangnya ini akan lama-kelamaan mati. Pertanyaan, apakah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kerugian? Tentu saja. Pada beberapa kasus, simbiosis komensalisme di sini bisa berubah menjadi simbiosis parasitisme. Contohnya yaitu pada tumbuhan epifit dan pohon. Nah, tumbuhan epifit yang dimaksud ini adalah lumut. Jadi ketika lumut ini tumbuh terlalu banyak, sehingga dia menutupi si pohonnya, si inangnya ini, kemudian menghalangi sinar matahari. Nah, ketika dia menghalangi cahaya matahari yang akan mengenai pohon tersebut kan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup. Jadi ketika si tanaman epifit ini tumbuh banyak, maka cahaya matahari tidak bisa masuk. Untuk pertanyaan, dalam tubuh kita sebenarnya ini terjadi simbiosis yang ada di tubuh kita. Saya akan memberikan contoh bakteri E. coli. Nah, bakteri ini akan mempercepat proses pembusukan yang terjadi di dalam usus kita, dan bakteri E. coli ini akan mendapatkan keuntungan juga berupa mendapatkan